mulai pelajaran hari ini? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Terima kasih Bu Adel. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran hari ini kita dapat berjalan dengan lancar dan juga kita mendapatkan manfaatnya. Oke. Amin. Baik, Ibu tanya sekarang apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa Mbak Siva? Ocha. Ocha. Kemana Mbak Ocha? Ke Jakarta. Oh, izin. Iya, jalan-jalan. Jalan ke Monas. Baik. Apakah ada yang tidak masuk lagi? Tidak ada. Tidak ada ya, alhamdulillah. Baik. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, mau tidak kalau kita SBT dulu? Mau ya. Yuk kita berdiri dulu semuanya. Ikuti yang ada di layar ya. Sebentar. Besar nanti kita bisa menjadi orang yang sukses, karena orang yang sukses adalah orang yang rajin belajar, tidak bermalas-malasan dalam belajar. Seperti itu ya. Oke. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Aku lupa. Lupa. Yang lainnya? Makhluk hidup. Makhluk hidup, Mbak Farah, bukan ya. Jadi kita minggu depan sudah mempelajari tentang wujud dan perubahan zat. Ingat? Ingat ya. Iya, minggu lalu kita sudah mempelajari wujud dan perubahan zat. Kalau kalian ingat, apakah bisa menyebutkan apa saja itu wujud dan perubahan zat? Contohnya? Cair. Mencair, betul. Apalagi? Menyublim, menguap, terus kalau es batu itu apa? Membeku, betul sekali, pintar anak ibu, tepuk tangan. Betul sekali, karena kita minggu lalu sudah belajar tentang perubahan dan wujud zat. Nah, kita akan lanjutkan ke materi mengenai gaya di sekitar kita. Oke. Nah, sebelum itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian gaya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan juga mengidentifikasi jenis-jenis dari gaya. Dan yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh-contoh penerapan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah di sini ada yang sudah mengetahui apa itu gaya? Gaya. Bukan gaya seperti itu, Mbak Siva. Gaya kan dorongan. betul sekali, Mbak Vivi. Mbak Vivi sudah belajar ya kemarin, tahu.
malamnya kita harus belajar di rumah seperti itu ya. Nah, coba perhatikan dulu ibu. Kalau ibu mendorong mendorong kursi ini, apakah yang akan terjadi? Berpindah ya, benar sekali. Lalu kalau ibu ini ada pulpen, kalau ibu melepaskan pulpen ini, apa yang akan terjadi? Jatuh ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari adanya gaya. Gaya itu adalah, mari kita baca bersama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan suatu benda mengalami perubahan. Betul sekali anak-anak. Jadi gaya itu adalah bisa berupa tarikan ataupun dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Nah, misalnya, ibu mau tanya dulu di sini, apakah kalian pernah mendorong meja atau membuka pintu ataupun menendang bola? Pernah ya, pasti semuanya pernah. Nah, dari contoh mendorong kursi atau mendorong meja, terus kita bisa membuka pintu. Kemudian ada juga menendang bola. Nah, itu adalah suatu contoh dari gaya. Kita dapat memberikan dorongan kepada benda tersebut. Jadi benda tersebut mendapatkan yang namanya gaya. Seperti itu. Nah, sebelumnya ibu mau tanya lagi. Coba kalian bayangkan kalau di depan kalian ada bola, kemudian kalian diam saja. Apa yang terjadi pada bola tersebut? Bolanya diam ya pasti. Nah, itu terjadi jika kita tidak memberikan dorongan. Jadi bolanya tetap diam di tempat, tidak ada perubahan apapun. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah Kenapa kok berputar? Coba, ini minumnya siapa? Kenapa Vivi kok merebut minumnya Farah? Kalau kalau mau minta bilang dulu Vivi. Ya berarti itu. Nah, karena itu minumnya Farah, jadi ini haknya Farah mau mengasihkan atau tidak. Begitu. Kamu tidak boleh memaksakan karena bukan punya kamu. Minta maaf ke Farah, yuk. Haus. Ibu ada minum kok mau? Mau. Minum punya ibu dulu, gak apa-apa Farah, jangan nangis ya. Minum dulu ya. Jadi anak-anak, ya udah maaf dulu, ayo Farah sama Vivi. Dimaafkan ya. Berteman lagi ya. Oke, sebaiknya ya. Jadi anak-anak, kita tidak boleh saling bertengkar karena kalian adalah teman. Teman selalu harus saling membantu, saling berbuat baik ya. Ya bisa. Mbak Siva mencintai siapa? Oh iya, terima kasih. Oke anak-anak. Oh, gini aja deh. Nanti kalau di tengah pas ibu menjelaskan ada yang rame, ada yang berisik, kira-kira enaknya kita kasih apa ya? Hukuman apa? Gimana? Hello Siri. Mbak Siva suka TikTok kan ya? Oh, jangan. Mau ya, yang di depan ya hukumannya ya. Setuju ya? Setuju.
kedua ada gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda. Contohnya seperti ketapel. Nah, ketapel itu kan punya karet. Nah, kalau ditarik nanti akan pegas atau akan mantul seperti itu. Nah, yang ketiga ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini ditimbulkan oleh tarikan bumi. Benda akan jatuh ke tanah yang lebih apa? Lebih rendah, betul sekali Farah. Nah, contohnya seperti ini. Yang apa? Apel jatuh dari pohonnya, dan seperti yang Ibu contohkan tadi, pensil yang jatuh ketika dilepaskan. Selanjutnya contoh jenis gaya yang keempat ada gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Seperti kipas. Kipas kalau ada listriknya pasti akan bergerak. Kalau tidak ada, tidak akan bergerak. Kemudian yang kelima ada gaya otot. Gaya otot dihasilkan oleh kontraksi otot-otot pada tubuh kita. Contohnya seperti tarik tambang, betul sekali. Jadi kalau kita tarik menarik akan menghasilkan gaya otot dari otot-otot kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya gaya yang keenam yaitu gaya magnet. Gaya tarik menarik atau tolak menolak yang terjadi antara benda bermuatan magnet atau benda yang bersifat magnetik. Contohnya apa ini? TV menarik magnet, tapi Betul. magnetnya lebih besar daripada TV-nya. Betul sekali Mas Iqbal, karena ini cuma contoh, jadi magnetnya lebih besar. Kamu gaya? Iya. Gak boleh berantem ya. Nah, anak-anak, jadi ternyata gaya itu memiliki berbagai efek terhadap benda. Contohnya seperti gaya dapat mengubah benda, mengubah bentuk benda, mengubah arah benda, kemudian dapat menambah ataupun mengurangi kecepatan benda. Selanjutnya yaitu dapat menghentikan benda, seperti kalau bus lewat di jalan lalu direm, itu contohnya dari gaya menghentikan benda. Yang besar. Nanti tadi. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, kita mau ulang ya materi yang sudah dijelaskan tadi. Siapa yang dapat menyebutkan pengertian dari gaya? Angkat tangannya. Tidak ada. Mbak Vivi, kok tidur? Ngantuk ya? Saya nggak tidur. Bisa tidak menyebutkan apa itu pengertian dari gaya? Bisa. Apa coba? Mbak Adel mau nyebutin duluan. Apa Mbak Adel? Misalnya Mbak Adel terus Mbak Vivi ya? Udah Ibu. Apa? Gak apa-apa yuk. Udah. Gak mau Mbak Adelnya Mbak Vivi aja yuk. Gaya merupakan suatu tarikan dan dorongan Ya. yang diberikan kepada benda sehingga benda itu bisa berubah tempat. Betul sekali, tepuk tangan. Betul sekali. Kemudian ada yang bisa menyebutkan apa saja jenis-jenis gaya yang sudah dijelaskan tadi, angkat tangannya. Aku. Apa? Mbak Farah, ayo. Satu-satu dulu Mbak Farah. Gaya magnet. Kayak magnet, apa lagi? Gaya pegas. Kayak pegas. Gaya otot. Gaya otot. Kemudian Gaya apa lagi ya? Gaya tadi. kayak tadi. Gaya dorong. Dorong. Kemudian Gravitasi. Gaya gravitasi. lalu kalau Listrik. Gaya listrik. anak-anak Ibu sudah semangat, sudah hebat semuanya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Sebelum itu kalian mau nyanyi tidak? Mau ya? Kalian menyanyi. Kita nyanyi bersama. Mulai 1, 2, 3. Sambil dilihat di depan.
sudah menyanyi, sudah mengerti. Nah, sekarang waktunya Ibu bagikan LKPD. Nah, LKPD ini nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Oke, sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya. Mbak Ardel, Mbak Siva, sama Mbak Farah. Kelompok 1 ya. Kemudian Mbak Rere sama Mbak Vivi kelompok 2. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, sebelumnya dijelaskan dulu cara pengerjaannya. Nah, di sini ada nama dan juga kelas, ditulis namanya siapa, kelompoknya berapa, dan juga kelasnya berapa. Nah, yang kedua ini macam-macam gaya. Kalian disuruh menunjukkan ini gambarnya termasuk gaya yang mana. Ditarik garis seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalian disuruh menyebutkan gaya yang terdapat pada setiap gambarnya. Dapat dimengerti anak-anak? Mengerti ya. Dikerjakan, Ibu beri waktunya 10 menit. Kalau ada yang ditanyakan segera. Bu, ini coret-coret, Bu. Tidak boleh bertengkar, ayo. Nggak bawa pensil. Ada yang punya pensil lebih? Farah minta dipinjamkan. Wih, Mbak Vida, kasih Fatima. Oh, Adel. Mbak Adel juga bawa, pasti kan bawa. Nggak boleh ya seperti itu, Mbak Siva, Mbak Vivi. Tadi Ibu sudah bilang, kalian berteman, tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Anak-anak kalian itu masih kelas 4, nggak boleh yang namanya pacar-pacaran, itu tidak baik ya. Berteman saja boleh, kalau pacaran tidak boleh. Ayo dikerjakan masing-masing kelompok. Sudah semua. Intinya sudah ya, yuk dikumpulkan semuanya. Oh, nggak usah deh, nggak usah dikumpulkan. Sekarang Ibu minta kalian maju perwakilan kelompoknya masing-masing maju satu. Dari kelompok 1 siapa? Dari kelompok 2 siapa? Ayo, Madel maju Madel. Kelompok 2 dulu, ayo. Kelompok yang kompak ya. Ayo, kalau ada teman yang berbicara, kalian harus mendengarkan ya. Oke, kelompok 2 beraksi. Apa gitu sih, nggak boleh ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Zumba akan presentasiin hasil LKPD. Ya. Jadi yang pertama itu kita disuruh nyebutin macam-macam gaya. Ya. Di sini ada gaya magnet, gravitasi, terus gaya otot, gaya listrik, terus gaya pegas, pegasnya itu mana gitu, terus yang ini gaya gesek. Terus ada yang dicocokkan. Nah, seperti ini dicocokkan. Ini kan TV itu kan membutuhkan listrik ya, jadi itu gaya listrik. Terus ini sepeda saat mengerem itu menghasilkan gaya gesek. Terus ini ada pohon, buahnya jatuh di kepala orang itu namanya gaya gravitasi. Terus ini ada kompas, itu menggunakan gaya magnet. Dan yang terakhir itu ada anak laki-laki besar itu
gaya otot. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Boleh silakan duduk. Sekarang kelompok 1 yuk maju siapa? Hadap-hadapan Mbak Bel. Baca yang ini aja wes. Yuk. Nah, ini macam-macam gayanya. Yang pertama itu gaya otot, yang kedua itu gaya magnet, yang ketiga gaya gesek, yang keempat gaya gravitasi, yang kelima gaya listrik. Betul. Terima kasih Mbak Bel, silakan duduk. Oke anak-anak, gimana kalau tidak susah apa enggak? Susah. Nah, betul sekali kalau kalian paham, kalau kalian belajar, pasti bisa mengerjakan LKPD-nya dengan benar. Ya anak-anak, perhatian ya semuanya. Yuk, mau pulang tidak? Kalau mau, dengarkan ibu dulu. Nah, sekarang ibu mau bagikan evaluasi. Nanti ini dikerjakan secara individu, dibuat PR. Tapi ingat, kalau dibuat PR dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh dibantu oleh orang tua. Bertanya boleh, tapi tidak boleh dikerjakan oleh ibu dan ayahnya ya. Sama kakak, tanya saja boleh, kalau dikerjakan jangan ya. Ini satu-satu dibuat PR ya. Semuanya sama, ibu pasti sama. Tidak ada yang 2, tidak ada yang 3, tidak ada yang 4. Semuanya sama. Sudah dapat semuanya ya? Sudah. Nah, mau pulang nggak? Mau ya? Oke, sebelum kita pulang, nah di sini ada yang bisa menyimpulkan kita hari ini sudah belajar apa saja. Ada yang bisa? Kita sebutkan bersama-sama aja yuk. Kita hari ini sudah belajar tentang gaya, pengertian gaya, dan juga macam-macam contohnya juga. Sama itu lagi. Apa? Gaya bisa bergerak benda. Iya betul, itu arah gaya, arah yang menyebabkan gaya dapat bergerak. Nah di sini ibu punya tepuk nih, tepuk gaya. Ini tepuknya. Tepuk macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya listrik, gaya apa lagi ya? Gravitasi. Apa lagi yang kurang? Oke, coba kita ulang ya. Itu dulu nanti kalian. Oke, tepuk macam-macam gaya. Gaya otot, gaya magnet, gaya gesek, gaya listrik, gaya pegas, gravitasi. Seperti itu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, tepuk macam-macam gaya. Gaya otot, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya listrik, gravitasi. Ya anak, mau pulang semuanya ya? Sebelum pulang ibu mau tanya, apakah hari ini pembelajaran kita menyenangkan? Seru sekali ya. Di bagian kegiatan mana yang paling kalian sukai? Pasti maju. Ice cream. Presentasi. Bernyanyi. Semuanya menyenangkan ya. Semoga kita minggu depan juga dapat mempelajari dengan cara yang menyenangkan seperti hari ini. Oke anak-anak, sebelum pulang, ibu mau mengucapkan
Terima kasih karena anak-anak hari ini sudah belajar dengan hebat, belajar dengan aktif, belajar dengan semangat yang luar biasa. Semoga di pembelajaran berikutnya kalian juga tetap semangat dalam belajar. Terlebih akan bertambah lagi semangatnya. Seperti itu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, adakah yang mau memimpin doa? Mbak Rere, ayo Mbak Rere. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Rere sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, jangan lupa tadi PR-nya dikerjakan ya di rumah. Di rumah juga belajar. Oh ya, minggu depan kita akan mempelajari mengenai perubahan energi yang ada di bumi kita. Untuk itu, Ibu harap kalian di rumah juga sambil belajar, sambil membaca bukunya. Supaya apa? Supaya kita besok minggu depan dapat lebih paham terhadap materinya. Seperti itu ya, dapat dipahami. Iya. Untuk itu, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian hati-hati di jalan. Mbak Farah yang pulang ya. Kalau pulang, diam. Sikapnya siap semuanya. Sikap siap semuanya ya. Untuk itu, Ibu tutup. Terima kasih pada kalian semua. Hati-hati di jalan. Kalau pulang langsung pulang, jangan keluyuran dulu. Ibu tutup. Wassalamualaikum.